Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadiah Ramadhani dengan NIM 22224111010 dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Stambuk 2022 akan menyampaikan materi terkait mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Bahasa Indonesia, yaitu tentang model pembelajaran. Dalam hal ini, saya akan menyampaikan 3 materi terkait hal tersebut. Yang pertama, ada definisi atau pengertian model pembelajaran. Yang kedua, ada peran atau fungsi model pembelajaran. Yang ketiga, ada contoh model pembelajaran. Memasuki pembahasan pertama, yaitu tentang definisi atau pengertian model pembelajaran. Dalam hal ini, saya mengutip pendapat Joyce dalam bukunya pada tahun 1992 pada halaman 4. Beliau menyatakan bahwasannya model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan dalam menyusun pembelajaran di kelas dan pembelajaran dalam tutorial, dan untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran yang termasuk di dalamnya buku, film, komputer, kurikulum, dan lain-lain. Selanjutnya, Joyce menyatakan bahwasannya setiap model pembelajaran mengarahkan kita dalam mendesain pembelajaran untuk membantu para siswa sedemikian rupa agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Pembahasan yang kedua yaitu tentang fungsi atau peran model pembelajaran. Dalam hal ini saya mengutip pendapat dari Abbas Asyafa dalam jurnalnya pada tahun 2019 yang menyatakan bahwasannya ada beberapa fungsi atau peran model pembelajaran. Yang pertama yaitu sebagai pedoman bagi perancang pembelajaran dan juga para pendidik untuk dapat merancang kegiatan pembelajaran. Yang kedua, sebagai pedoman bagi para dosen maupun guru untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran, sehingga dapat menentukan langkah-langkah tentang apa-apa saja yang diperlukan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, ada memudahkan guru maupun dosen dalam membelajarkan siswanya. Yang keempat, dapat membantu para siswa untuk mendapatkan informasi, ide-ide, nilai, dan untuk meningkatkan kemampuan siswa agar dapat mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu tentang contoh model pembelajaran. Dalam hal ini saya mengangkat salah satu contoh model pembelajaran yaitu Inquiry Based Learning. Inquiry Based Learning sendiri menurut Sanjaya pada tahun 2008 merupakan serangkaian model pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara analisis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu permasalahan yang ada. Untuk ciri-ciri model pembelajaran Inquiry Based Learning sendiri, saya mengutip pendapat Sanjaya pada tahun 2008 juga, yang menyatakan bahwasannya ciri-ciri yang pertama yaitu strategi pembelajaran Inquiry Learning ini menekankan pada aktivitas berpikir secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Yang kedua, aktivitas mencari dan menemukan ini dilakukan secara mandiri oleh siswa untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban atas permasalahan yang diajukan. Dan yang ketiga, tujuan dari model pembelajaran ini untuk mengembangkan kemampuan intelektual peserta didik atau siswa dalam hal berpikir logis dan kritis dan juga sistematis. Selanjutnya ada sintaks atau langkah-langkah dalam model pembelajaran Inquiry Learning ini. Yang pertama ada orientasi. Nah, di dalam orientasi ini guru akan memperkenalkan topik pembelajaran, tujuan, dan juga hasil yang diharapkan setelah proses pembelajaran berlangsung. Nah, yang kedua, guru juga menjelaskan tentang metode pembelajaran yang akan digunakan, yaitu model pembelajaran Inquiry Learning ini. Nah, yang ketiga, guru akan memberikan motivasi kepada siswa. Yang kedua ada merumuskan masalah. Nah, dalam merumuskan masalah ini hendaknya siswa melakukan rumusan masalah itu sendiri. Nah, berikutnya masalah yang diajukan juga mengandung teka-teki yang tentu saja dapat dipecahkan. Yang ketiga ada merumuskan hipotesis. Nah, dalam merumuskan hipotesis ini guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk merumuskan jawaban atas permasalahan yang diajukan. Nah, dalam merumuskan masalah ini tentu harus menggunakan sumber atau data yang dapat dipertanggungjawabkan. Berikutnya ada mengumpulkan data. Nah, mengumpulkan data ini guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk berdiskusi dan juga bertukar pikiran atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh guru tersebut.
Nah, berikutnya ada menguji hipotesis. Menguji hipotesis ini, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk membuktikan jawaban yang mereka ajukan dengan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, terakhir ada kesimpulan. Di dalam kesimpulan ini, guru dan siswa di akhir pelajaran akan mengajukan kesimpulan dari hasil pembelajaran mereka pada hari itu. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan model pembelajaran inquiry learning ini. Yang pertama ada kelebihan. Dari beberapa pendapat para ahli, kemudian saya menyederhanakannya menjadi beberapa poin. Yang pertama, model pembelajaran inquiry learning ini dapat meningkatkan kemampuan intelektual siswa atau peserta didik. Nah, yang kedua, ada inquiry ini ternyata bisa memperpanjang proses ingatan. Yang ketiga, pusat pembelajaran bisa menjadi kepada siswa. Maksudnya siswa menjadi subjek dalam pembelajaran, dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian inquiry learning ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk dapat mencerna informasi yang mereka dapat. Kemudian ada kelemahan dari inquiry based learning ini. Kelemahan dari model inquiry learning ini sama seperti kelebihan dari model inquiry learning, saya mengambil pendapat beberapa ahli yang kemudian saya sederhanakan lagi menjadi beberapa poin. Nah, kelemahan yang dimaksud yang pertama, metode inquiry learning ini menekankan kemampuan berpikir yang cepat kepada siswa, di mana tidak semua siswa dapat berpikir dengan cepat. Nah, yang kedua, tidak efisien jika digunakan dalam ruang kelas yang siswanya berjumlah besar. Nah, yang ketiga, sulit menerapkan jika guru maupun murid sudah terbiasa dengan metode ceramah dan juga hal yang serupa. Nah, kemudian metode inquiry learning ini lebih menekankan kepada aspek kognitif, sehingga aspek seperti keterampilan, nilai, dan juga sikap agak dikesampingkan. Demikian penjelasan saya mengenai model pembelajaran, dimulai dari definisi, fungsi maupun contoh dari model pembelajaran. Lebih dan kurangnya saya memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.